Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayatul Husna. Saya dari kelompok 5 Strategi Pembelajaran. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang definisi dan tujuan keterampilan menjelaskan. Yang pertama yaitu definisi keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan dalam pengajaran adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lainnya, sehingga tercapailah suatu pemahaman yang diinginkan. Misalnya antara sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan suatu yang belum diketahui. Penyampaian informasi yang terencana dengan baik dan disajikan dengan urutan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan merupakan ciri utama kegiatan menjelaskan. Pemberian penjelasan merupakan salah satu aspek yang penting dari kegiatan guru dalam berinteraksi dengan siswa di dalam kelas. Dan biasanya guru lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh atau dapat mempengaruhi siswa melalui penjelasan dan perkataan yang disampaikannya, sehingga kadangkala siswa menuruti apa yang diutarakan oleh guru. Dengan kata lain, siswa mempercayai bahwa penjelasan guru itu benar, misalnya dalam memberikan fakta, ide, atau pendapat. Oleh karena itu, penjelasan guru haruslah tidak rancu, di mana bisa mengakibatkan salah pengertian bagi siswa. Hal ini haruslah dibenahi untuk ditingkatkan keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan dan pembicaraan guru sehingga bermakna bagi siswa. Yang kedua yaitu tujuan memberikan penjelasan. Yang tujuannya yaitu membimbing siswa untuk dapat memahami ilmu pengetahuan secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melatih siswa untuk senantiasa berkonsentrasi dalam menyimak penjelasan guru sehingga melibatkan mereka untuk berpikir sambil memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat respon dan timbal balik siswa mengenai tingkat pemahamannya serta untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Yang terakhir, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dengan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah tersebut. Mungkin cukup sekian pengertian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Dona Ayu Komara, NIM 1222051930009, ingin menjelaskan materi lanjutan dari pemateri sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teknik menjelaskan. Saat ada seseorang yang bertanya, otomatis kita sebagai guru harus menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan itu ada beberapa teknik agar lebih mudah dipahami. Nah, yang pertama ada kejelasan atau clarity. Jadi, saat kita menjelaskan, kita harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang mudah dipahami dan diterima oleh akal. Nah, yang kedua ada pemakaian ilustrasi atau contoh. Saat kita menjelaskan, kita nggak cuma ngomong sana sini, kita harus menggunakan contoh juga agar penjelasan kita ini lebih diterima dan lebih mudah masuk pemikiran mereka. Terus selanjutnya ada pemberian penekanan atau empasis. Jadi saat kita menjelaskan itu kayak harus ada saat di bagian penting kayak harus ngomong kayak ini penting, jangan lupain ini. Kayak kita harus perhatikan ini baik-baik gitu. Selanjutnya ada organization. Jadi saat kita menjelaskan, kita harus menyusun materi kita sebaik mungkin akan terstruktur. Jadi saat kita menyampaikan penjelasannya, itu materi tersebut akan sistematis, nggak amburadul gitu. Selanjutnya ada umpan balik atau feedback. Nah, saat kita sudah selesai menjelaskan, kita harus nanya kembali kayak ke mereka kayak, apa kalian sudah paham? Masih ada yang belum paham? Bagian mana yang belum paham? Gitu.
Nah, selanjutnya ada komponen keterampilan menjelaskan. Nah, komponen keterampilan menjelaskan ini sendiri dibagi menjadi dua, terdiri dari perencanaan dan penyajian. Nah, perencanaan ini terdiri dari perencanaan isi pesan atau materi. Jadi kita harus mempersiapkan materi kita sebaik mungkin. Selanjutnya ada penerima pesan. Nah, kita harus memperhatikan juga penerima pesan itu siapa, bagaimana. Kita harus mencocokkan materi kita sama penerima pesan tersebut. Nah, yang kedua ada penyajian. Nah, bagian penyajian ini dia sama dengan teknik menjelaskan. Karena menjelaskan sama menyajikan materi itu tidak beda jauh. Yang terdiri dari kejelasan materi, selanjutnya ada penggunaan contoh, selanjutnya ada pemberian tekanan, selanjutnya penggunaan balikan atau feedback tadi. Sama kan? Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan definisi, tujuan, dan jenis-jenis keterampilan bertanya. Yang pertama, definisi keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan seorang guru dalam mengajukan pertanyaan lisan kepada siswa saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu tujuan keterampilan bertanya. Tujuan keterampilan bertanya yang pertama membangkitkan minat dan rasa ingin tahu, yang kedua memusatkan perhatian peserta didik terhadap pokok bahasan, yang ketiga mendiagnosis kesulitan belajar, yang keempat menguji dan mengukur hasil belajar. Selanjutnya jenis-jenis keterampilan bertanya. 1. Pertanyaan permintaan, yang kedua pertanyaan retoris, yang ketiga pertanyaan mengarahkan, yang keempat pertanyaan menggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lolita Dea Amaria, nomor induk mahasiswa 12205193221. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu jenis pertanyaan menurut tingkat kognitif peserta didik, dan yang kedua jenis pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran, serta jenis pertanyaan menurut maksudnya. Yang pertama yaitu jenis pertanyaan menurut tingkat kognitif peserta didik. Nah, berdasarkan taksonomi Bloom, pertanyaan dapat digolongkan menjadi 6 macam sesuai dengan jenjang kognitif yang diharapkan dari jawaban pertanyaan tersebut, yaitu ada pertanyaan ingatan atau pengetahuan, ada pertanyaan pemahaman, ada pertanyaan penerapan, ada pertanyaan analisis, pertanyaan sintesis, pertanyaan evaluasi, serta yang kedua ada jenis pertanyaan menurut luas sempitnya sasaran. Ada pertanyaan sempit, ada pertanyaan luas, dan ada pertanyaan serbaneka. Terus yang ketiga ada jenis pertanyaan menurut maksudnya, yaitu pertanyaan permintaan, ada pertanyaan peserta didik mematuhi perintah yang diucapkan penanya. Terus pertanyaan retorik, ada pertanyaan mengarah dan pertanyaan mengarah kembali. Nah, kemudian ada pertanyaan penggali, pertanyaan tuntutan. Nah, kalau penjelasannya bisa dilihat dari makalahnya ya. Terus ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan pertanyaan dalam proses mengajar, yaitu mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua, mengulangi jawaban siswa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat, pertanyaan yang memancing jawaban serentak. Yang kelima, pertanyaan ganda. Dan yang keenam, menunjuk siswa tertentu sebelum mengajukan pertanyaan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.